Aku terus bergerak ke arah terbit matahari, mendekati ujung timur Pulau Jawa. Selalu ada banyak hal yang didapat dari sebuah perjalanan. Tidak melulu pelajaran tentang hidup seperti diriku sekarang ini. Berkelana seorang diri, tapi bukan tanpa teman. Akan sangat mudah menemukan teman baru di banyak tempat, dimanapun. Mas mau kemana? Saya tuh pengen ke Masjid Al-Akbar, Mas, di Surabaya. Tahu jalannya nggak, Mas, ke sana? Sama, ini Surabaya nih. Iya, kebetulan searah. Nanti bisa kasih tahu jalannya nggak saya? Iya, boleh. Di sini ya? Iya, ini. Oke deh. Pak, makasih banyak, Pak ya. Surabaya sana ya, Pak? Iya, ke sana, Mas. Oke, makasih ya, Pak. Surabaya terkenal dengan ragam masjid-masjidnya yang unik dan megah. Kota di pantai utara Jawa Timur ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan Islam Nusantara. Bersama Tuban, Gresik, dan Lamongan, Surabaya menjadi basis penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Wali Songo. Oh gitu, Pak. Oke, makasih banyak, Pak. Alhamdulillah, aku masih bisa mendapatkan sholat berjamaah meski tidak mengikutinya dari rokaat pertama. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Cuma suaranya. Pak, permisi, Pak. Pak, sepertinya itu tas saya deh, Pak. Iya? Iya, Pak. Tadi ditaruh di mana? Tadi pas mau sholat saya tinggal di depan, Pak. Soalnya buru-buru, Pak. Oh, jangan ditinggal kalau anu ya. Iya, Pak. Sini kan Minta banyak maaf, Pak. orang. Iya, Pak. Wah, terima kasih banyak ya, Pak. Sudah disimpenin, Pak. Dari mana? Oh, saya dari Bandung, Pak. Saya sengaja keliling-keliling Indonesia untuk mengunjungi masjid-masjidnya, Pak. Oh iya, Pak. Sekalian saya pengen tanya-tanya soal masjid ini, Pak. Boleh ya, Pak? Betul ya. Lagi-lagi aku beruntung bertemu langsung dengan pengurus masjid yang bisa kuajak berbincang-bincang. Selalu ada pertanyaan yang menyelinap di benakku. Pertanyaan tentang masjid-masjid yang aku kunjungi. Gitu ya, Pak. Terus, Pak, saya pengen tanya sedikit nih, Pak, soal ide dan tujuan dari masjid ini sekaligus sejarahnya, Pak. Gimana ya, Pak? Jadi saya kira ini yang terpenting adalah keinginan masyarakat Jawa Timur, wabil khusus masyarakat Surabaya untuk
memiliki masjid yang representatif dan monumental. Akhirnya disepakati membangun masjid seperti yang sekarang kita hadapi ini. Masjid Al-Akbar saat ini memang menjadi kebanggaan masyarakat kota Surabaya. Pemerintah dan warga kota Surabaya mulai mendirikan masjid megah ini pada 4 Agustus 1995. Masjid ini akhirnya diresmikan pada tanggal 10 November tahun 2000. Bangunan masjid memiliki luas 22.300 meter persegi. Lantai dasar masjid ini mampu menampung sekitar 20.000 jamaah. Sedangkan lantai 2 dapat menampung 10.000 jamaah. Bahkan halaman masjid bisa dipenuhi 30.000 jamaah saat sholat Idul Fitri dilaksanakan. Uniknya, di ruangan utama Masjid Al-Akbar ini tidak kita dapatkan pilar-pilar penyangga di tengahnya. Padahal luas ruangan ini adalah 54 kali 54 meter persegi. Langit-langit ruangan utama ini pun menjadi tumpuan dari kubah utama yang besar ukurannya. Dipercantik oleh seni kaligrafi. Kaligrafi ini memiliki tinggi 1 meter dengan panjang 180 meter. Mihrab dan relung tempat imam memimpin sholat juga dipercantik dengan corak ukiran bernuansa Timur Tengah. Jumlah pintu masjid ini seluruhnya ada 45 pintu. Setiap pintu terdiri dari 2 bilah daun pintu. Masing-masing memiliki lebar 1,5 meter dan tinggi 4,5 meter. Karena terbuat dari kayu jati, beratnya mencapai 250 kg. Subhanallah. Selain tentang interior masjid, ada hal lain dari masjid ini yang juga membuatku takjub. Yang patut dikagumi menurut saya adalah semangat masyarakat cukup tinggi. Bayangkan dengan masjid sebesar ini yang lebih kurang nilainya sampai 60 miliar. Dalam waktu 5 tahun bisa selesai. Luar biasa. Luar biasa. Jadi itu artinya masyarakat walaupun itu didukung oleh pemerintah kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, tapi dominannya adalah masyarakat. Bagaimana mobilisir dana masyarakat sebegitu besar sehingga mampu menghasilkan masjid seperti ini, itu yang perlu dihargai. Sungguh sebuah tujuan yang diupayakan bersama-sama akan lebih mudah dicapai. Apalagi didorong dengan semangat juang yang besar. Di hari libur, lingkungan Masjid Al-Akbar sering dijadikan pusat keramaian. Orang-orang memanfaatkan jalanan di sekelilingnya untuk bersantai dan berolahraga. Kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh para pedagang untuk meraih keuntungan. Aku teringat kisah Rasulullah saat beliau hijrah ke Madinah. Setelah membangun masjid, maka beliau meminta sahabat-sahabatnya untuk membangun sebuah pasar. Seperti ini kiranya kaitan antara masjid dan pengembangan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Alangkah elok jika keterkaitan ini bukan hanya bersifat sementara, tapi juga terus-menerus dan bertumbuh. Seperti pohon, manfaatnya akan lebih dirasakan ketika ia tumbuh semakin besar dan berbuah. Ia hidup dan menghidupkan. Kini aku berada di ruangan yang tingginya 64 meter di atas tanah. Tinggi puncak menara ini sendiri mencapai 99 meter. Adalah memanjakan pandangan. Menikmati kemegahan Masjid Al-Akbar dari ketinggian. Kelima kubahnya sungguh menarik perhatian. Perpaduan biru dan hijau mendominasi warna kubah. Demikian pula bentuknya, yang merupakan campuran dari gaya arsitektur Timur Tengah dan Jawa.
Kubah utama dikelilingi oleh 4 kubah kecil lainnya. Keempat kubah tersebut berbentuk limasan. Pada bentuk limasan inilah ciri dari kebudayaan Jawa nampak melekat. Jumlah keseluruhan kubah-kubah ini adalah simbol dari kelima rukun Islam. Jika ditambah menara, maka menjadi simbol dari 6 pokok keimanan yang termasuk dalam rukun iman. Sebagaimana layaknya sebuah masjid besar, di Masjid Al-Akbar pun terdapat banyak kegiatan penunjang. Selain kajian rutin yang dilaksanakan setiap minggu, ada juga pengajian khusus bagi remaja. Ini adalah upaya untuk memperkokoh akidah kaum muda kita, juga untuk memperindah akhlaknya. Setidaknya, sebagai penyaring dari derasnya arus informasi yang menyerbu kita setiap saat. Sebagai media dakwah dan syiar, pengurus masjid juga mengelola sebuah stasiun radio. Yang ingin dicapai bukan soal hiburan semata. Berkembangnya pendidikan, kehidupan sosial, dan ekonomi umat pun menjadi cita-cita para pengelola. Masjid Al-Akbar pun menyediakan fasilitas pengobatan bagi masyarakat. Selain klinik, sering juga digelar acara-acara pengobatan tertentu, seperti bekam masal ini. Nampaknya para bapak ini tidak ingin melewatkan begitu saja kesempatan yang ada. Bang, apa Mbak? Nggak apa-apa. Ini tasnya Mbak. Makasih ya udah nyalakain itu saya. Hati-hati Mbak, jalan-jalan sendirian. Oh iya Mbak, mau kemana sih Mbak? Ke Masjid Cengho. Oh, ke Masjid Cengho juga. Saya kebetulan mau ke Masjid Cengho juga Mbak. Boleh bareng ya? Ayo. Oh iya. Lagi-lagi, tanpa sengaja, aku berkenalan dengan teman baru. Jelas bukan sebuah kebetulan. Allah pasti telah mengatur semua ini. Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang terlepas dari campur tangannya. Masjid Cengho. Nama ini diambil dari nama seorang laksamana terkenal. Laksamana Cengho adalah seorang muslim. Beliau merupakan salah satu pejabat kepercayaan Kaisar Suudi, kaisar dari dinasti Ming yang memerintah Cina kala itu. Pada tahun 1405, Laksamana Cengho memimpin armada lautnya yang besar berkeliling dunia. Awak kapalnya saja diperkirakan mencapai lebih dari 27.800 orang. Dalam perjalanannya selama 28 tahun, armada Laksamana Cengho sempat berlabuh di beberapa pesisir pantai yang ada di Nusantara. Perjalanan ini menjadikan Laksamana Cengho terkenal sebagai salah satu pelaut ulung yang tercatat oleh sejarah, juga sebagai seorang laksamana muslim yang tangguh. Beliau dihormati oleh orang-orang Tiongkok dan keturunannya di banyak negara. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Ya Pak, Assalamualaikum. Kebetulan Pak pengen tanya sedikit soal Masjid Cengho, boleh Pak? Boleh, dengan senang hati. Maaf ya Pak mengganggu Pak. Oh, tidak apa. Salah satu masjid peninggalan Wali Songo yang terkenal adalah Masjid Sunan Ampel. Didirikan pada tahun 1421 oleh Raden Muhammad Ahli Rahmatullah, atau lebih dikenal sebagai Sunan Ampel. Masjid Sunan Ampel terletak di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Dahulu, daerah ini bernama Ampel Denta. Ampel Denta termasuk daerah aliran Sungai Berantas.
Daerah ini dilewati jalur lalu lintas utama yang menuju pusat kerajaan Majapahit. Gaya bangunan Masjid Ampel ini kental dengan corak budaya Jawa. Atapnya berbentuk tajuk atau piramida bertumpuk. Bedanya, tajuk Masjid Ampel ini bersusun 2. Tidak seperti masjid lainnya yang bersusun 3 atau 5. Sejak tahun 1972, pemerintah kota Surabaya menjadikan Masjid Ampel sebagai tujuan wisata religi. Masjid Muhammad Cengho terletak di Jalan Gading, Surabaya. Bangunan masjid berada dalam satu komplek yang sama dengan Gedung Pembina Iman Tauhid Indonesia. Bentuk bangunannya tidak lazim. Tidak seperti umumnya masjid-masjid lain di Indonesia. Sekilas pandang, bisa saja orang-orang akan menduga bahwa bangunan ini adalah sebuah kelenteng. Masjid Muhammad Cengho juga dikenal sebagai masjid pertama di Indonesia yang menggunakan nama tokoh Muslim Tionghoa. Keunikan inilah yang menarik rasa ingin tahuku, yang mengajak langkahku untuk memijakan kaki di tempat ini. Peletakan batu pertama Masjid Cengho dilakukan pada bulan Oktober tahun 2001. 1 tahun kemudian, masjid ini mulai selesai dibangun dan sudah bisa digunakan untuk beribadah. Masjid Cengho memiliki ukuran luas 21 x 11 meter persegi. Ruang utama untuk sholat berukuran 11 x 9 meter persegi. Aku perhatikan, ciri khas arsitektur Tionghoa juga nampak pada bagian dalam kubah masjid ini. Bagian tersebut nampak berbentuk segi 8, atau orang Tionghoa biasa menyebutnya Patkwa. 8 memang merupakan angka keberuntungan bagi orang Tionghoa. Namun, bentuk ini lebih terinspirasi dari bentuk sarang laba-laba yang ada di mulut Gua Sur. Gua Sur adalah gua tempat persembunyian Rasulullah SAW saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Di dinding mihrab pun nampak sebentuk relief yang menyerupai pintu gereja. Ini untuk menunjukkan bahwa umat Islam pun mengakui dan menghormati Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang juga utusan Allah dan menerima wahyu berupa kitab Injil. Oh gitu Pak, tapi sekilas arsitekturnya mirip kelenteng ya Pak ya? Jadi masjid ini termotivasi oleh pendiri yaitu Pak Bambang Sujanto dan teman-teman saat itu waktu berangkat ke Beijing melihat ada masjid persis kelenteng namanya Masjid Yunjie. Dari atapnya itu persis sekali sama masjid yang ada di Beijing sana. Jangan pernah merasa khawatir saat sendiri. Langkah demi langkah, dari satu masjid ke masjid lainnya, lalu menatap senyum di setiap wajah. Aku menjadi yakin bahwa aku tidak selalu sendiri. Selalu ada yang bisa kutemui. Selalu ada yang menemani. Toh, kalaupun aku sedang benar-benar sendiri, selalu ada Allah yang mengawasi.